Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada hari ini mendapat barokah dan bisa diserap dengan baik. Untuk memimpin doa, silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadari wa yassir li amri warudata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sadaqallahul azim. Amin. Pak absen dulu ya. Abu Sapik. Asa. Fedlian. Hadir. Presil. Priska. Hadir. Gavi. Hadir. Gavi Arya Tegar. Ibram. Izin ya? Izin rumah sakit? Izin. Muhammad Al-Hasib. Nova. Hadir. Nabila. Hadir. Rahmat. Hadir. Rahayu. Reno. Hadir. Rizky. Hadir. Ribi. Hadir. Reza. Hadir. Sofia. Tita. Hadir. Vika Melinda. Hadir. Zahra. Hadir. Jadi yang tidak hadir hanya satu orang ya, Iya. yaitu Ibram. Izin ya. Iya. Kita doakan mudah-mudahan untuk pelajaran selanjutnya, materi selanjutnya, Ibram bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Amin. Amin. Yang harus diingat oleh anak-anak, yang pertama adalah kuadrat. Ya. Kuadrat dan akar kuadrat. Yang bisa menjawab, silakan tunjuk tangan untuk materi kuadrat dan akar kuadrat. Ayo. Oke. Rahmat, silakan. Kuadrat adalah perkalian dari hasil perkalian dengan dirinya sendiri. Ya, hasil dari perkalian dirinya sendiri. Kuadrat itu pangkat? Pangkat 2. Ya, pangkat 2. Di situ, misalkan kalau 4 pangkat 2, 4 kali 4 dengan 16. ya, kalau 5 pangkat 2, 5 kali 5 sama dengan 25. ya. Oke, jadi kalau pangkat 2 itu perkalian berulang dengan dirinya sendiri. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, diharapkan anak-anak
bisa menjelaskan teorema Pitagoras dan hubungan antar sisi pada segitiga siku-siku. Tadi ya, hubungannya adalah sisi miring dengan sisi. Oke. Itu hubungan. Jadi harus tahu, anak-anak harus bisa menjelaskan mana sisi miring, mana sisi siku. Oke. Yang kedua, bisa menghitung panjang segitiga siku-siku menggunakan teorema Pitagoras. Jadi bisa setelah belajar materi ini anak-anak supaya bisa menghitung panjang sisi teorema Pitagoras. Baik itu siku-siku maupun sisi miring. Kemudian bisa menghitung, kita terapkan di kehidupan sehari-hari, bisa menghitung diagonal apa? Diagonal ruang kelas. Ruang kelas, kemudian Diagonal. lapangan basket, diagonalnya tapi ya. Diagonalnya. Kemudian menghitung Diagonal lapangan voli. Ruang di mana sisi. ya, diagonal ruang, diagonal sisi, kemudian diagonal lapangan bola voli. Nah, ini coba diperhatikan ruangan kita. Ruangan kelas kita. Ya. Ada diagonal ruang, ada diagonal Sisi. yang mana diagonal ruang dan yang mana diagonal sisi. Oke, Rahmat. Kalau diagonal sisi dari sudut bawah ke sudut atas, tidak melewati ruangan. Oke, dari sudut yang ini ke sudut itu. Oke. Kemudian kalau diagonal ruang? Diagonal ruang dari sudut atas ke sudut bawah, sudut atas melewati ruangan. Oke, ya. Jadi teorema Pitagoras itu bukan hanya tentang menyelesaikan soal matematika, tapi juga tentang membuka wawasan terhadap dunia sekitar, melatih pola pikir yang logis, mempersiapkan diri, karir, tentang hidup di masa depan. Itu untuk motivasi mempelajari materi teorema Pitagoras ya. Jadi bukan menghitung angka-angka saja ya. Kalau kita bisa teorema Pitagoras itu berpikir kita tuh bisa secara logis, sistematis dan runtutan. Ya. Kalau bisa mengerjakan matematika. Matematika itu anggaplah permainan. Jadi kalau orang matematika itu berpikirnya runtut, ada algoritmanya. Ya. Jadi jangan dianggap itu beban. Kemudian jangan dianggap teorema ini sebagai beban tapi sebagai alat berharga yang akan berguna sepanjang hidup. Ya. Ke materi apersepsi ya. Ada yang bisa menjawab dari gambar itu? Oke, si Nabil. Pekerja yang sedang memperbaiki kabel listrik. Bekerja Yang sedang memperbaiki kabel listrik. memperbaiki kabel listrik. Ya. Bapaknya tukang listrik ya? Hah? Ya. Kemudian ada yang lagi bisa menjawabkan membentuk apa bapak itu menaiki tiang listrik kemudian memperbaiki kabel. Yuk, membentuk segitiga. Membentuk Segitiga. segitiga. Membentuk segitiga. Segitiga apa? Tiga siku-siku. Ya, segitiga siku. Siku. Siku-sikunya di mana itu? Di bawah. Di bawah tiang Listrik. Sudut miring. Sisi miring. di bawah sisi miring. Sisi miringnya kan ini ya. Nah, yang tangga itu ya, berarti yang ini ya? Iya. Ya, itu yang dinamakan dengan sudut siku-siku. Besarnya? 90 derajat. Oke, 90 Derajat. Oke ya. Nah, nenek siapa itu? Hah? Nenek siapa itu? Rizky. Hah? Nenek Rizky. Ayo. Siapa itu? Pitagoras. Hah? Pitagoras. Pitagoras ya. Jadi nenek yang jenggotnya panjang itu namanya Pitagoras. Pitagoras.
orang yang menemukan, orang yang membuktikan teorema Pitagoras. Kalau seseorang bisa menemukan suatu teorema, maka bisa kita ambil dari nama tersebut. Ya, misal si Nova menemukan teorema apa, bisa kita ambil teorema Nova. Bisa dikenang sepanjang masa, bisa diingat sampai ke anak cucu cicit kita. Oke? Jadi semangat belajarnya. Coba perhatikan, tadi sudah dijelaskan bahwa di ruangan kita ada diagonal sisi dan juga ada diagonal Ruang. Coba diperhatikan, diamati ruangan kita belajar sekarang. Ada tinggi? Ada. Mana tingginya? Ke atas. Oke. Tinggi itu kalau di ruangan tiang ya. Iya. Ada lebar? Ada. Mana lebarnya? Dari sudut situ ya. Iya. Mana panjang? Panjang dari sana. Panjang itu mesti dia lebar, panjang daripada lebar ya. Seperti itu konsepnya. Sekarang baru kita masuk ke teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras adalah aturan dalam matematika yang menyatakan hubungan antar panjang sisi pada segitiga tersebut. Jadi ada hubungannya ya, baik sisi miring maupun sisi siku-siku. Ya. Kemudian, nah ini yang harus diingat. Coba dibaca. Siapa yang membaca? Oke, yang paling bawah nomor 2, baris nomor 2. Oke, silakan. Ayo. Kuadrat panjang sisi miring hipotenusa. Oke, siap. Kuadrat panjang sisi miring hipotenusa pada segitiga siku-siku dengan jumlah kuadrat dari panjang dari sisi lainnya. Oke, yang lain? Yang mau membaca. Biasanya orang yang membaca itu minimal 20% mengingat. Saya, Pak. Kuadrat panjang sisi miring hipotenusa pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari panjang dan sisi lainnya. Oke. Jadi kuadrat pada sisi miring hipotenusa. Jadi nama lain dari sisi miring itu, nama bahasa matematikanya adalah hipotenusa. Pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari panjang dua Sisi lainnya. Oke. Jadi sisi miring ya hipotenusa, jadi jumlah dari kuadrat sisi siku-siku. Oke. Nah, itu sisi miring hipotenusa C ya. Kemudian sisi tegak itu A, sisi alas B ya. Nah, dengan konsep kuadrat tadi ya, sisi miring kuadrat, jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. A kuadrat Plus B plus B kuadrat. kuadrat. Jadi konsepnya seperti itu ya. Jadi sisi miring yang ditanya, maka Dijumlah. jika sisi siku-siku ditanya, maka Dikurang. Oke. Lebih paham, biasanya orang nyanyi itu lebih mudah menghafal, ya lebih mudah nangkap. Gerakannya diikuti. Sambil berdiri jadi, oke. Oke, yuk. Assalamualaikum sore-sorenya. Mari kita belajar teorema Pitagoras dengan menyenangkan. Teorema Pitagoras.
menemunya Pitagoras, Eropa untuk mencari salah satu sisi segitiga, sisiku namanya, siku ada tiga sisi, ada sisi atas, ada juga sisi tegak, ada juga sisi miring namanya, hipotenusa nama lainnya. Teorema Pitagoras, penemunya Pitagoras, teorema untuk mencari salah satu sisi segitiga, siku namanya, sisi miring cukup kita jumlahkan, sisi alas kuadrat dan sisi tegak kuadrat, mencari sisi lainnya cukup kita kurangkan, sisi miring dan sisi lainnya, sisi miring dan sisi lainnya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kan LKPD ya, lembar kerja peserta didik, dikerjakan secara berkelompok tapi ada nilai individu ya. Kerjakan dengan gotong royong, kerjakan dengan kreatif ya. Keluarkan ide-ide supaya kawan-kawannya bisa menyelesaikan soal yang ada di LKPD. Oke? Kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, 4. Kemarin Pak sudah ngomong bawa karton. Bawa enggak? Silakan hasil dari diskusinya tadi ditulis di karton, kemudian dipresentasikan. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Lalu yang mau apa sih? Oh iya, kan ditanya sisi miring. AC mana AC? Di gambar AC mana AC? A? Ya. AC itu kan diagonal sisi. Iya, diagonal sisi. Berarti kalau diagonal sisi kan AC, berarti AC pakai kuadrat. Di AC kuadrat sama dengan BC, ya BC kuadrat, AC kuadrat, BC kuadrat dijumlah dengan AB kuadrat. Itu kalau ditanya sisi miring. Coba kalau misalkan ditanya misalkan sisi HC, berarti sisi diagonal dari GH apa nih? GHD DC. Misalkan ditanya HC, nah ditanya HC berarti HC kuadrat sama dengan HC kuadrat
HG sama dengan HG kuadrat ditambah GC kuadrat. Ya, HC kuadrat berarti HG kuadrat tambah C kuadrat. Jadi tidak terkawat dulu. Oke, Rizky. Cewek lagi. Cewek dulu. Cowok. Nah, pilihan terakhir. Dibuka bareng-bareng. Nomor 2. Berarti yang maju pertama sekali kelompok 3. Yang maju nomor 2 kelompok 2. Yang maju kelompok nomor 3 1. Yang maju kelompok nomor 4 kelompok 4 sesuai dengan urutan. Ya. Oke? Oke. Mulai? Mulai. Silakan kelompok 3. Perkenalkan nama kelompok dan jelaskan hasil diskusi kelompok masing-masing, dan kelompok yang lain bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Hidayat dari kelompok 3. Saya Abu Sabik dari kelompok 3. Saya Muhammad Al-Hasib dari kelompok 3. Saya Sofia Azhara dari kelompok 3. Saya Rahayu dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal pertama, sebuah persegi panjang memiliki panjang 12 cm dan lebar 5 cm. Tentukan panjang diagonal sisi pada persegi panjang tersebut. Jelaskan langkah-langkah penyelesaianmu. Yang lain perhatikan. Diagonal sisi dari persegi panjang ini yaitu sudut B ke sudut D. Kami mengambil dari sudut B ke sudut D. BD kuadrat sama dengan AB kuadrat plus AD kuadrat. BD kuadrat sama dengan AB dari A, dari sudut A ke B sama dengan 12 cm kuadrat ditambah 5 cm dari sudut B ke C itu 5 cm. BD kuadrat sama dengan 12 dikali 12 sama dengan 144 ditambah 25. 5 dikali 5 itu 25. BD kuadrat hasil dari 144 ditambah 25 yaitu 169. BD akar 169. Akar dari 169 sama dengan 13. Jika ada yang dikoreksi silahkan. Pertanyaan nomor 1. Tidak ada? Ya. Pertanyaan selanjutnya. Sebuah kubus memiliki panjang 9 cm. Hitung panjang diagonal ruang kubus tersebut dan jelaskan proses perhitungan secara rinci. Pertama, kami akan menghitung diagonal sisi. AC kuadrat, kami mengambil diagonal sisi A ke C. Ini. Sudut A ke sudut C. AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat. AC kuadrat sama dengan 9. Tadi kan di soalnya 9 cm setiap sisi. 9 cm kuadrat ditambah 9 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 9 kali 9 81, jadi 81 ditambah 81. AC kuadrat sama dengan akar 2 dikali 81. AC kuadrat sama dengan 9 akar 2. Itu hasil dari diagonal sisi. Untuk diagonal ruang yaitu AG kuadrat sama dengan AC plus GC kuadrat. AG kuadrat sama dengan 9 dikali 18 plus 9 kuadrat. AG kuadrat sama dengan 81 dikali 2 ditambah 81. AG kuadrat sama dengan 162. 81 dikali 2, 162 ditambah 81. AG kuadrat sama dengan 162 ditambah 81 itu 243. AG kuadrat sama dengan 3 dikali 81. AG sama dengan akar 3 akar 81. AG untuk jawabannya 9 akar 3. Ada yang dikoreksi?
Tidak ada. Belum. Jika tidak ada yang ditanya, kami dari kelompok 3 menutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan dikumpul. Semampunya. Oke, ayo. Ayo, tuh kelompoknya ambil, silakan ambil. Oke. Sudah? Nanti kawan yang tidak masuk bilang ya, ada tugas dari Pak Guru ya. Oke. Apa itu teorema Pythagoras? Saya, Pak. Oke. Tinggi. Oke, Reski Adi. Jawaban. Teorema Pythagoras adalah aturan dalam matematika yang menyatakan bahwa dalam segitiga siku-siku kuadrat panjang sisi miring hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dari panjang dua sisi lainnya. Ya, simple saja ya. Jadi tidak usah nak baca buku ya. Jadi teorema Pythagoras itu adalah sisi miring kuadrat sama dengan Jumlah dari sisi siku-siku yang dikuadratkan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi yang di buku itu jangan monoton ya, kita ambil kesimpulan saja. Ya. Selanjutnya, bagaimana bentuk segitiga yang dapat untuk menentukan teorema Pythagoras? Soal belum selesai sudah ada yang jawab. Silakan, Melin. Segitiga yang dapat menggunakan teorema Pythagoras adalah segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang memiliki satu sudut 90 derajat. Ya, jadi yang menerapkan teorema Pythagoras itu fokus di segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku sudutnya salah satunya 90 derajat. oke, 90 derajat. Domo arigato gozaimasu, Dengjiwel, Sisi, matur nuwun, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk mengambil barokahnya, silakan ketua kelompok untuk menutup materi pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Silakan dipimpin ketua kelas. Ya teman-teman, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa. Doa dimulai. Assalamualaikum.